Semuanya. Mantap. Gak mana aku tadi nih? Gimana? Salah satu pengelana asal negeri Pemansam pernah bilang, inti paling mendasar dari semangat hidup seorang manusia adalah hasratnya untuk bertualang. Christopher McCandless. Jejak bercerita kali ini berjudul Mendadak Jalan. Ya, bagaimana tidak? Kami berempat merencanakan dan mempersiapkan segalanya H-1 keberangkatan. Hal itu sangat fatal tentunya, karena menganggap kali ini kita tidak akan ke puncak, tapi hanya turun ke lembah. Berangkat dengan sugesti perjalanan ini akan mudah, ternyata kita tidak tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Oh iya, perkenalkan, saya, Chris, Ito, dan Bura akan ke Lembah Rema kali ini. Sebuah lembah yang berada di kaki gunung Bawah Karaeng. Untuk sampai ke sana, dari Makassar kami menuju Malino dengan jarak kurang lebih 90 km. Kemudian ke Dusun Lembana yang merupakan pemukiman terakhir sebelum masuk ke jalur pendakian. Di Lembana, kami disambut udara sejuk khas dusun ini. Orang-orangnya ramah, serta indahnya kebun sepanjang mata memandang. Karena kami sadar bahwa ada yang berkuasa di atas segalanya, kami pun kembali memperbaiki niat. Mengangkat tangan seraya berdoa kepada Yang Maha agar kami diberi keselamatan. Selepas berdoa untuk membakar kembali semangat, seperti yang sudah-sudah, setiap perjalanan kami diawali dengan jargon andalan yang kami kenal sejak mawa. Takbir, takbir, takbir. Kami meninggalkan dusun ini pada pukul 16.51 waktu Indonesia Tengah. Jalur via Lembana adalah jalur yang sangat melimpah akan sumber air. Kemudian opening tuh, what's up guys? Guys, kita lagi ikutan guys. Di sepanjang perjalanan, kita berdampingan dengan sungai kecil dan sesekali melintasi sungai yang sedikit besar. Sebelum sampai ke Sungai Satu, akibat persiapan yang kurang matang, kami pun menerima dampaknya. Salah satu teman kami, Bura, trouble. Tara binjas, Naruh di. KO. Ritme berjalan pun melambat. Kalau mau nanjak guys, perbanyak binjas. Kami tidak yakin akan sampai ke lembah malam ini. Oke. Mancing mania mantap. Setelah melewati Sungai Dua, malam pun menyelimuti perjalanan kami. Ya, biar lambat, asalkan selamat. Sekarang sudah jam 6.25. Di sungai berapa nih? Sungai 3. Tinggal satu sungai guys, baru naik di Talung. Malam ini kami merencanakan camp di Talung, sebuah bukit setelah Sungai 4, dan juga merupakan dataran tinggi terakhir sebelum turun ke lembah. Di Sungai 3, pada pukul 18.25 WITA,
Kami rehat sejenak, mengisi perut yang mulai kosong. Di tengah perjalanan kami sempat panik, karena merasa sudah terlalu lama berjalan, namun belum juga mendapati sungai keempat. Kami pun rehat sejenak, menenangkan pikiran yang mulai sedikit kacau. Yetsa. Ditambah lagi, raga ini mulai kelelahan. Kami pun senantiasa menghibur diri agar selalu berpikir positif. Karena saya percaya, selama niat kita masih baik, hal baik akan senantiasa menyelimuti. Setelah sekian lamanya berjalan, akhirnya kami mendengar deruh arus sungai keempat. Mantap. Loh, mana aku tadi nih? Bagaimana? Oh, begini saya caraku ya. Walaupun bukan tujuan, itu aman. Sungai Empat adalah tanda bahwa perjalanan ke Talung semakin dekat. Kris aman. Bro, aduh, kodong. Trouble. Di Talung, kita langsung membagi tugas. Saya dan Ito mendirikan tenda, Chris menyalakan api unggun untuk menghangatkan suasana. Karena Burak sedang trouble, biarkan dia beristirahat. Dari flashitnya ndak cukup guys. Kan ini bilang gitu disediain toh. Ekonomi tekniknya kurang guys. Bagaimana nih Chris solusinya? Jadi caranya dia adalah kita potong yang lebihnya di sini. Ada tali buras guys. Jadi makanya kalau peri mendaki itu bisa buras supaya talinya bisa pakai ikan flasit. Gitu guys. Hal yang lain pun terjadi. Akibat dari kurangnya persiapan, yang sedari awal sudah menghambat perjalanan kami, imbasnya pun mulai terasa berantai. Kali ini, flysheet yang kami bawa tidak sesuai ukurannya dengan tenda yang kami pakai. Ditambah lagi, kami lupa membawa tali prusit. Hari tadi yang birit tuh itu. Tahu tali nana kayak kenapa tuh? Coba. Sedikit mami guys. Guys sedikit mami. Salah. Setelah semuanya siap dengan seadanya, kami pun bercanda gurau sembari menunggu chef kita Chris mempersiapkan santapan malam ini. Salah satu hal yang paling saya suka dengan berkegiatan alam terbuka adalah pola komunikasi. Pola komunikasi di alam dan di kota sangat berbeda, walaupun bahasannya sama. Mungkin yang menjadi pembeda adalah psikologi kita, sehingga stimulus di setiap kalimat yang kita keluarkan dapat dipahami dan dirasakan lebih dalam oleh orang-orang sekitar. Apa menunya malam ini, Chef? Menunya ini namanya noodle featuring sosis. Asik. Tai. Di tengah asiknya bercerita, api unggun pun mulai meredup, seiring dengan redupnya mata ini. Kami terlelap dengan harapan esok hari kita langsung turun ke lembah. Keesokan harinya kami terlambat bangun. Kami baru bangun di pukul 8:04. Kami pun bergegas sarapan, kemudian packing. Sebelum meninggalkan bukit ini, alangkah baiknya kita duduk sejenak, menikmati deru angin pemandangan khas bukit ini. Oh iya, Bukit Talung ini berada di kisaran ketinggian 1.700 sampai 1.800 mdpl. Setelah lepas dahaga jiwa ini, kami pun turun.
Untuk turun ke Lembarama terdapat 3 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur sapi. Jalur yang paling jauh dan landai di antara jalur yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah jalur tengah. Jalur yang sedikit curam tapi tidak sejauh jalur sapi. Jalur yang ketiga adalah jalur ekstrim. Kami menyebutnya ekstrim karena ini adalah jalur yang paling curam dan yang paling dekat di antara jalur yang lainnya. Demi kemaslahatan bersama, kami memilih jalur tengah untuk turun dan jalur ekstrim jika pulang nanti. Bisa saya bilang, kawan itu adalah MVP di perjalanan kali ini. Karena sedari awal perjalanan ini dimulai, lawakannya berhasil membuat kami terus berpikir positif. Berbincang sepanjang perjalanan, tak terasa, akhirnya kami pun sampai ke Lembarama. Sedikit sejarah dari Lembarama di antara kami berempat. Lembarama adalah tempat yang tidak akan kami lupakan. Karena di tempat ini kami dididik dan dikukuhkan sebagai anggota mahasiswa jurusan kami. Kami sadar, perjalanan kali ini memiliki banyak sekali kekurangan. Tapi itu yang membuat kami terus belajar. Seperti kata Norman Edwin, alam sebagai sarana pendidikan, bukan cuma petualangan. Ya, karena sejatinya setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Dari Lembarama, Sulawesi Selatan, Imam Afrizal melaporkan. Kenapa Ki masak dalam tenda guys? Kincin duduk ki angin kah? Asik. Nakuak ka saya, nakuak ka, menyeraka. Kita ya? Trouble anak, trouble. Travel Ki.